Shalom, apa kabar Anda di hari Minggu yang dahsyat ini? Saya percaya kita semua selalu berada di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online gereja kami. Selamat datang di GBI Eklesia. Kami menyambut saudara semua sebagai saudara rohani di dalam Kristus. Jika Bapak, Ibu, Saudara merasa diberkati melalui ibadah online hari ini, dan rindu bergabung bersama GBI Eklesia untuk tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, silakan mendaftarkan diri sebagai anggota Jemaat GBI Eklesia dengan cara scan QR online ministry GBI Eklesia. Bapak, Ibu, Saudara yang telah beberapa kali mengikuti ibadah online dan merasa bahwa GBI Eklesia adalah rumah untuk bertumbuh dan memutuskan untuk menjadi Jemaat GBI Eklesia, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara bergabung di dalam kelompok sel Eklesia Family. Hubungi nomor yang tertera di layar. Sekarang saatnya kami akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, selamat menikmati lawatan Tuhan. Mari beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Seberapa kita yang bersuka cita di hari Minggu ini, sama-sama katakan amin. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Bersuka cita boleh hadir di hari Minggu ini dalam rumah Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Mari beri yang terbaik di minggu ini. Mari angkat suara kita, angkat hati kita. Mari puji dan tinggikan Tuhan. Dimanapun saudara berada bersama dengan saudara, kita memuliakan nama Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Satu minggu yang baru Kau tambahkan bagi kami. Dan sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas yang Kau berikan bagi kami, untuk kehangatan dalam keluarga kami. Dan di hari Minggu ini kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari bertahta atas ibadah kami ya Allah. Biarlah Tuhan disenangkan atas pujian ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari yang siap memuji Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ini iman kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, ya gunung batu. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku tak
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sambil bertepuk tangan di hadapan Allah, kita mau sukacita, bersorak bagi Tuhan. Come on! Haleluya! Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hey! Mari GB Eklesia bersatu hati angkat suara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku dan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Hey! Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setia Tuhan tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya hanya Yesus. Kota benteng dan pertahanan kami yang percaya, katakan amin. Sukacita surga mengalir memenuhi setiap kami yang percaya, sorakan haleluya. Mari angkat suaramu dimanapun kau berada. Mari nyatakan kasih setia Tuhan. Cuma di Eklesia. Kau ada, ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama kau ada di dalamku. Are you ready, church? Come on! Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Dengan iman katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah, ini iman kami Tuhan. Ku punya rancangan yang indah. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Oh, kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan.
Bapak kita bersuka cita. Boleh pegang tangan di rumah saudara. Haleluya. Sama-sama mari serukan di hadapan Tuhan. Bersatu hati bagi Allah kita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Oh, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Oh, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengenal setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur. Selamanya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Oh, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan
kami kan setia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak perlu masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan kami Tuhan, sempurnakan jadi karya. Oh, indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ubahkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah, kini aku berserah pada rancangan Allah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ubahkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, selamanya Tuhan, selamanya. Ini hati kami, ya Tuhan. Selama-lamanya. Terima kasih. Mari jemaat GB Eklesia, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya, tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini
angkat kedua tangan kita bagi Allah kita. Kini kami percaya sungguh padamu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap hanya padamu. Kini aku berserah, haleluya. Ada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Allah kita. Ini komitmen kami bagimu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
sembahyang kenang selalu selamanya Tuhan, selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kepada hamba-Nya dipersilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, haleluya. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan saya percaya di hari ini saudara akan mendapatkan lawatan Tuhan dari kebenaran yang akan kita dengar. Dan saya percaya juga bahwa Roh Kudus akan melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan saudara. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta supaya Tuhan mengilhamkan kita kepada kita, menginspirasikan sesuatu yang baik, yang benar dan indah. Sehingga waktu kita dengar kebenaran Tuhan ini bukan hanya kita mendengarnya, tetapi kita menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih untuk hari ini. Biar apa yang kami dengar pada hari ini akan bukan hanya menggoncangkan kehidupan kami, tetapi membuat kami menjadi manusia yang bertumbuh di dalam kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Dan buat spirit kami bernyala-nyala untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini yang akan membuat tubuh kami, jiwa kami semakin dibentuk oleh Tuhan. Dalam arti kata, hidup kehidupan kami itu sendiri menjadi luar biasa. Berfirman kepada kami ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, angkat dan lepaskan mereka yang terikat dengan dosa. Waktu kami tahu kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, teks kita pada hari ini akan kita lihat dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan 24. Teks yang mungkin terkenal sekali, saudara sering mendengar mungkin khotbah dari ayat ini. Tetapi paling tidak pada hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran yang lain, kebenaran yang indah. Dan saya percaya hal ini juga akan memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dengan baik, teks ini sebenarnya ada dalam sebuah cerita ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di Perigi Yakub. Nah, kalau Bapak Ibu sering masuk gereja dan meneliti firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, yang pasti Bapak Ibu sudah tahu bahwa orang Samaria itu berbeda dengan orang Yahudi. Orang Samaria itu adalah bangsa campuran gitu, bangsa campuran. Mereka ada di wilayah utara daripada Israel. Nah, konsep mereka menyembah sangat berbeda dengan konsep daripada orang-orang Yahudi yang ada di bagian selatan daripada Israel itu sendiri. Dan orang-orang Yahudi kalau melihat orang Samaria, mereka menganggap ini merupakan karena mereka mix, bangsa yang mix. Mereka tidak menganggap dan menganggap sebelah mata. Cara mereka menyembah berbeda. Dan Torah yang mereka pelajari juga pun berbeda. Ada mix. Sedangkan bagi orang Yahudi ada yang di bagian selatan. Mereka menganggap mereka lah orang yang the purest. Mereka adalah orang-orang yang melakukan Torah itu secara murni, berbeda dengan orang Samaria. Latar belakang inilah yang Yesus ingin mengadres tentang
bagaimana sebenarnya model penyembahan yang benar. Yesus bukan menawarkan sebuah penyembahan yang ditawarkan seperti bangsa Israel pada kebanyakan pada waktu itu atau orang Yahudi, tetapi Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat dramatis, sangat berbeda dengan konsep daripada cara menyembah Tuhan pada waktu itu. Nah, dan harapan daripada perempuan Samaria ini bahwa Yesus yang orang Yahudi akan mempres dia, akan menekan dia bahwa inilah model menyembah Tuhan itu seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi sangat shock karena Yesus memberikan sebuah alternatif. Saya nggak usah pakai kata alternatif ya. Sebuah model yang sangat radikal sekali di dalam bagaimana kita menyembah kepada Tuhan, atau dia sampaikan kepada perempuan Samaria ini. Yesus memberikan sebuah model baru dalam konteks menyembah kepada Allah. Yang pertama dalam ayat yang ke-21, kalau kita melihat ayat sebelumnya dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yesus ingin menjelaskan kepada perempuan ini bahwa menyembah Tuhan itu bukan masalah tempat. Karena terjadi dialog antara perempuan ini dengan Yesus bahwa kami menyembah di tempat ini, kalian menyembah di Yerusalem. Yesus bilang, no, penyembah-penyembah yang baru yang model aku berikan kepadamu bukan tergantung atau tidak dibatasi oleh masalah tempat. Ini kan sebuah hal yang radikal. Orang Yahudi menyembah kepada Yahweh, menyembah kepada Tuhan di Yerusalem. Mereka pergi ke bait Allah. Orang Samaria pergi ke gunung dan mereka menyembah dan mengatakan inilah tempat penyembahan mereka. Berbicara tentang tempat, tetapi Yesus memberikan sebuah model baru dan mengatakan no. Teks ini mengatakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Wow, sebuah konsep yang sangat berbeda. Kadang-kadang kita berpikir menyembah kepada Tuhan itu harus menyembah pada satu tempat, pada sebuah gedung, pada sebuah daerah tertentu. Yesus mengatakan bukan permasalahan tempat, bukan permasalahan gedung. Itu sebabnya saya sangat percaya dengan situasi yang kita hadapi sekarang pada hari ini, justru mata rohani kita semakin terbuka. Bahwa menyembah Tuhan itu bukan hanya masuk gereja di sebuah gedung. Di tempat di mana saudara berada sekarang, disitulah tempat saudara bisa menaikkan penyembahan saudara kepada Tuhan. Bukankah ini sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang indah? Tapi tahukah saudara, Yesus sudah mengatakannya 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kepada perempuan Samaria itu dia mengatakan bukan masalah tempat. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Yesus juga ingin menjelaskan bahwa menyembah kepada Tuhan itu bukan sebuah model. Bukan sebuah model. Ayat 21 saya baca kembali. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Apa permasalahan? Masalah model di sini. Model. Kadang-kadang kita beranggapan bahwa certain model dalam penyembahan itu merupakan model yang terbaik gitu. Certain model dalam penyembahan itu merupakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Belum tentu, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Yesus tidak berbicara tentang model. Entah itu model kontemporer, tradisional, atau cuma pakai piano, pakai gitar, pakai orkestra, atau cuma orgel, atau bagaimana. Yesus tidak berbicara masalah model, Bapak Ibu sekalian. Dan ini harus saya jelaskan. Karena banyak orang terperangkap dengan sebuah konsep bahwa menyembah Tuhan yang baik itu begini gitu. Ya misalnya gitu ya, kita dari gereja Bethel.
Kita menganggap penyembahan yang paling tepat yang begini gitu. Harus alurnya begini. Belum tentu Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Ingat, pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini, Yesus menggunakan model penyembahan seperti orang Yahudi di sinagog. Tetapi justru waktu Yesus mengajar kepada para murid-muridnya dan wanita Samaria ini, dia mengatakan, saya pakai frase bahwa menyembah kepada Tuhan itu bukan sebuah model. Tidak ditentukan oleh sebuah model. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ayat 21 juga ini kita bisa melihat bahwa menyembah kepada Tuhan itu bukan masalah historical. Nah, ini kita harus belajar Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan ada kata menyembah di gunung ini dan menyembah ke Yerusalem. Ayat 21 ini berbicara secara jelas. Yesus mengatakan bukan masalah histori. Oh, histori kami dulu begini cara menyembah yang baik. Cara kami menyembah kepada Tuhan karena hadirat Tuhan begitu. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Yesus mengerti bahwa kita punya histori. Tetapi untuk masalah menyembah kepada Tuhan bukan urusan atau masalah histori. Kalau Bapak Ibu hidup dalam abad yang ke-17 atau 18, menyembah kepada Tuhan itu modelnya berbeda Bapak Ibu sekalian. Para komposer-komposer dunia dalam zaman klasikal, let's say Beethoven, Bach, itu membuat lagu-lagu untuk gereja Bapak Ibu sekalian. Haydn membuat lagu-lagu untuk gereja. Opera-opera diberikan untuk gereja Bapak. Him-him diberikan untuk gereja. Model itulah. Tetapi bukan itu permasalahannya sebuah penyembahan. Bukan permasalahan historisnya begitu. Saya ingin men-challenge Bapak Ibu bahwa Yesus ingin menekankan bahwa menyembah kepada Tuhan itu bukan masalah historical. Oh, gereja kami melakukan yang demikian dari dulu juga begini. Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat Alkitab dengan baik, kita bisa melihat sekali lagi bahwa Tuhan itu sangat-sangat menginginkan kepada kita untuk memiliki sebuah konsep penyembahan yang baik, penyembahan yang benar, berdasarkan tentunya pemahaman kita akan ayat di dalam Alkitab. Jadi menyembah Tuhan itu yang tadi saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, bukan berbicara tentang historis, bukan juga berbicara tentang masalah tempat atau gedung, bukan berbicara tentang sebuah model. Tetapi menyembah kepada Tuhan itu adalah how. Bagaimana kita menyembah kepada Tuhan. Inilah di dalam ayat yang ke-23 dan 24, Yesus ingin menjelaskan terperinci bahwa bukan masalah gedung, tempat, atau masalah historis, tetapi bagaimana menyembah kepada Tuhan itu. How we worship God. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa menyembah kepada Tuhan itu adalah sebuah sikap, sebuah attitude kita kepada Allah. Ayat 23 mengatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, perhatikan kalimat tadi, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan seperti yang saya katakan, garis bawahi kalimat penyembah-penyembah benar. Nah, attitude-nya kita. Jadi menyembah kepada Bapa atau Tuhan atau Allah itu adalah masalah attitude kita. Sikap kita kepada Allah. Kata penyembah-penyembah benar, aletheia benar, penyembah itu proskuneo. Menyembah proskuneo. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bicara tentang sebuah attitude kita, sebuah sikap kita kepada apa yang kita sembah.
Makanya Yesus menekankan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Garis bawahi kata penyembah-penyembah benar. Dia bicara tentang sebuah sikap daripada orang yang menyembah kepada Tuhan. Attitude kita. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita suka salah paham tentang masalah attitude ini. Kita menganggap kadang-kadang penyembah yang benar itu harus misalnya let's say ya Bapak Ibu sekalian. Penyembah-penyembah yang benar itu harus mengangkat tangan. Ya, that's it, salah satu bagian, tetapi belum tentu juga. Ada orang yang mengangkat tangan karena dia nggak ngerti atau menyembah kepada Tuhan itu dengan berlutut. Nah, kita juga nggak boleh menyalahkan orang-orang yang mau melakukan penyembahan dengan berlutut. Atau karena masalah penyembahan itu adalah masalah sikap hidupnya kita. Sikap hidup yang kita bawa di dalam, let's say, di dalam gereja. Sikap hidup kita yang kita bawa di dalam kehidupan bermasyarakatnya kita. Apakah saudara menyembah kepada Tuhan di tengah-tengah kantor saudara? Bukan masalah saudara kalau mau menyembah Tuhan harus tutup mata, puter setel lagu rohani dan saudara mengangkat tangan dan saudara komat kami di kantor. Bukan permasalahan, tapi masalah attitude saudara. Menyembah kepada Tuhan berakibat kepada attitude saudara, sikap saudara yang terlihat daripada kehidupan kita sehari-hari. Yesus menekankan penyembah-penyembah benar, ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Dia berbicara tentang sebuah masa, dikatakan sudah tiba sekarang. Dengan adanya Yesus datang ke dalam dunia, harusnya orang-orang yang percaya kepada Yesus memiliki attitude penyembahan yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyembah kepada Tuhan? Dari teks yang kita baca bahwa menyembah kepada Tuhan itu menyangkut personal relationship kita kepada Allah. Coba kita perhatikan kata ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kata dalam roh dan kebenaran itu harus kita garis bawahi. Artinya ini menyangkut sebuah personal relationship kita kepada Tuhan. Kata roh di situ pneuma yang berarti wind atau hembusan atau roh dari pakai ke roh kecil itu sebenarnya berbicara tentang kehidupan, sesuatu yang hidup Bapak Ibu sekalian. Kebenaran aletheia artinya sesuatu yang kita percayai atau sesuatu yang merupakan kita dipanggil untuk melakukan sesuatu atau kita bertindak atas dasar panggilan yang kita dapatkan. Kita mengerti dan kita percaya dan kita bertindak, itu namanya aletheia, Bapak Ibu. Jadi yang di sini yang Yesus ingin maksudkan kepada perempuan Samaria dan juga kepada kita bahwa menyembah kepada Tuhan itu harus sebuah personal relationship kita kepada Tuhan. Itu sebabnya hanya orang-orang yang memiliki personal relationship yang baik dan benar, artinya orang itu hidup. Pneuma, orang itu hidup, dia hidup karena adanya relationship yang dengan Tuhan Yesus itu mengakibatkan penyembahan itu menjadi sebuah penyembahan yang sangat bermutu, sangat bernilai. Makanya sekali lagi saya baca ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, kalimat ini yang merupakan bagian yang ketiga yang saya ingin sampaikan. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kata menghendaki dalam terjemahan bahasa Yunaninya itu zeteo. Zeteo itu memang terjemahan Indonesia saya katakan cukup bagus. Kenapa? Karena kata zeteo itu mempunyai pengertian demikian. Mencari sesuatu.
mencari sesuatu atau mencari sesuatu untuk didapat. Tetapi kata itu juga mencari karena adanya permintaan. Atau mencari di situ berarti menuntut. Nah, ini benar kata bahasa Indonesia. Sebab Bapa menghendaki. Jadi dengan demikian saya dapat menyimpulkan dengan sebuah kalimat bahwa menyembah kepada Tuhan itu, karena tadi saya bicara tentang how, menyembah kepada Tuhan itu adalah sebuah tuntutan Allah. Allah demand kepada kita. Karena kita sudah memiliki roh dan kebenaran. Dalam arti kata hidup kita memang hidup. Dan kita memahami apa yang kita percayai. Dan kita bertindak berdasarkan kepercayaan tersebut. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan zeteo. Tuhan menuntut. Tuhan demand. Tuhan mencari. Teks bahasa Inggris mengatakan Tuhan menghendaki. Perhatikan kata penyembah demikian. Wow. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bisa melihat bahwa ternyata kalau saudara datang ke gereja. Oke, let's say kita pakai kata gedung gereja. Dan saudara melakukan tindakan penyembahan kepada Tuhan. Saudara harus mengerti bahwa penyembahan saudara di dalam perkumpulan kita yang disebutnya gereja merupakan sebuah tindakan attitude kita, sikap kita. Sikap kita itu dihasilkan oleh karena pemahaman kita tentang apa yang kita percayai. Dan menyembah kepada Tuhan itu adalah sebuah personal relationship kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saya tidak memaksa jemaat misalnya harus berdiri, harus duduk, enggak. Karena itu sebuah ungkapan personal relationship-nya dia kepada Tuhan. Memang kita perlu mengajarkan untuk bertepuk tangan, untuk mengangkat tangan, untuk bisa sujud, untuk bisa tenang di hadapan Tuhan. Tetapi saudara harus tahu bahwa menyembah kepada Tuhan itu sebuah personal relationship. Dan bukan hanya itu, Tuhan di satu sisi tadi saya bilang yang pertama dan kedua itu merupakan bagiannya kita. Tetapi di sisi Tuhan dikatakan Tuhan mencari penyembah-penyembah yang demikian. Apa? Tuhan menuntut. Dengan kata lain, menyembah kepada Tuhan itu adalah sebuah tuntutan Allah. Nah, kalau Bapak Ibu membaca kitab Nabi Yesaya, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Allah itu meminta, menuntut, demanding bahwa dia harus disembah, dia harus dipuja, dia harus ditinggikan, dia harus dihormati. Kenapa? Karena dia memang begitu. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, percayalah bahwa ibadah kita itu, selama ibadah kita itu, kita punya personal relationship dengan Tuhan baik. Attitude kita baik. Selama kita mempunyai attitude yang baik kepada Allah. Sikap hidup yang benar oleh karena pengertian kita akan kebenaran Tuhan. Kita bisa memenuhi requirement daripada Tuhan. Kita bisa memenuhi permintaan daripada Tuhan. Demandingnya Allah. Tuntutannya Allah. Wow. Tuhan kita itu Tuhan memang yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau dia berbicara tentang masalah penyembahan, dia sangat-sangat mengerti. Dan dia ingin saudara untuk mengerti secara baik dan jelas. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan kita setelah kita ngerti, tadi saya jelaskan dengan saya terperinci tentang latar belakang, apa itu penyembahan, dan bagaimana sebenarnya teks ini berbicara tentang penyembahan. Hal yang berikutnya adalah sekarang apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan ini. Apa yang kita bisa mengerti daripada teks ini, dua ayat ini yang sangat powerful sekali ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian bahwa worship itu merupakan perjumpaan kita dengan pencipta kita. Worship adalah perjumpaan kita
dengan pencipta kita. Yes. Ayat 23 mengatakan, perhatikan kata ini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya lagi menyelidiki kata roh ini, pneuma ini. Dan saya menemukan bahwa hanya dengan pneuma, hanya dengan roh. Karena teks ini, ayat ini bicara tentang roh manusia, roh kita. Hanya dengan roh yang hidup, maka kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa worship adalah perjumpaan kita dengan Tuhan, berarti orang yang berjumpa dengan Tuhan adalah orang-orang yang hidup. Pneuma, hidup. Ada sebuah hembusan nafas dalam kehidupannya. Itu sebabnya worship itu indah. Karena itu merupakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Ini yang kita harus lakukan. Harus menjumpai Tuhan. Karena kita hidup. Karena kita hidup. Itulah sebabnya the beauty of worship adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa worship itu merupakan cara Tuhan untuk mengubah hidup kita. Mengubah hidup penyembahnya Dia. Ayat 24 mengatakan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kata menyembah di sini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 23-24 atau ayat-ayat sebelumnya, kata menyembah itu proskuneo. Proskuneo itu artinya di dalam konteks budaya Timur Tengah adalah seperti seorang menghadap raja dan mencium tanah. Artinya sebuah totally surrenders. Memberikan hidupnya dan menghormati, adore. Atau seperti kalau dipakai penggambaran tentang binatang, dia seperti anjing yang menjilat-jilat kaki tuannya. Proskuneo. Dengan kata lain, menyembah di sini adalah bersifat tadi perjumpaan kita. Perjumpaan kita dengan pencipta kita. Dan waktu kita berjumpa dengan pencipta kita, worship itu mengubah kehidupan penyembahnya. Kembali lagi, ada kata pneuma di situ. Allah itu roh. Rohnya gede, pneuma juga. Dan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi antara roh Allah yang besar dan roh kita berjumpa. Terjadi perjumpaan. Dan perjumpaan ini mengubah kehidupan orang ini, pribadi ini. Jadi pribadinya kita diubah oleh karena perjumpaan dengan Allah dalam worship yang kita lakukan. Mengubah. Rohnya tidak berubah, roh yang besar. Tapi kitanya yang berubah. Wah, indah sekali Bapak Ibu sekalian. Hal yang ketiga, yang terakhir, bahwa penyembahan hidup kita itu harus kita lakukan, persembahan hidup kita adalah kepada Tuhan. Jadi jelas sekali ayat 23 dan 24 mengatakan yang kita sembah itu Tuhan, bukan siapa-siapa. Makanya kata menyembah proskuneo ini berbicara tentang surrender kita kepada Allah secara total, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya Tuhan mencari orang-orang yang demikian.
Itulah sebabnya Tuhan marah dengan bangsa Israel ketika bangsa Israel itu mencari penyembahan yang baru di luar Dia. Katakan, di luar Dia. Itu sebabnya saya ingin men-challenge Bapak Ibu sekalian, saudara tidak boleh melepaskan penyembahan yang benar ini diganti dengan penyembahan yang berbeda. Karena penyembahan hidup itu, penyembahan yang kita lakukan, artinya penyembahan yang kita berikan hanya kepada Tuhan. Penyembahan kita, worship kita hanya kepada Tuhan. Bukan di tempat di mana kita berada, tidak diukur oleh tempatnya. Tapi persembahan yang kita berikan kepada kita, worship kita yang kita berikan kepada kita adalah hidup itu sendiri. Dan hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat bahwa ternyata menyembah kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat powerful sekali Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu bersama bahwa kita akan menyembah kepada Tuhan nanti waktu kita bertemu dengan Dia. Apa itu nyanyi? Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Ada orang bertanya, wah nanti kalau kita di sorga kegiatannya kita hanya menyanyi. Itu sebabnya kita latihan dulu di gereja untuk nyanyi. Enggak, saudara. Teks Alkitab nggak mengatakan demikian. Dikatakan hanya menyembah kepada Dia. Ada bisa nyanyi, bisa juga enggak. Kita nggak tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian sangat penting bahwa kehidupan kita, dengerin baik-baik. Bagian saya yang terakhir nih. Kehidupan kita diubah melalui penyembahan yang kita lakukan. Hidup diubah melalui penyembahan. Dan yang melakukan perubahan itu adalah Tuhan, di mana atau siapa yang kita sembah. Haleluya. Tuhan berkati kita semua pada hari ini, dan saya percaya saudara akan mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan di dalam penyembahan yang saudara lakukan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran yang kami dengar pada hari ini. Biar kebenaran ini jatuh pada tanah hati kami yang paling baik, akan bertumbuh dan kami semakin mengerti jalan-Mu, kemauan-Mu dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Silakan scan QR persembahan yang tertera di layar televisi atau di gadget Saudara terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu, Engkau menggenapi Maleakhi 3 ayat 10, 11, dan 12. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Engkau menghardik belalang pelahap dari kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai dengan sukacita. Kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Selagi saudara memberi, kita saksikan beberapa pengumuman berikut ini.
Minggu lalu PME melakukan pelayanan ke GKRI VTE Tangerang. Pemberitaan firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Riastini. Setelah itu dilanjutkan dengan pembagian sembako oleh Ibu Yuni kepada jemaat diakonia atau jemaat yang kurang mampu. Kiranya pelayanan misi eklesia terus dipakai Tuhan untuk memberkati gereja-gereja di seluruh Indonesia. PME membutuhkan Alkitab yang akan dibagikan kepada jemaat dan gereja di desa. Saudara yang terbeban membantu bisa berupa dana ke rekening PME atau fisik Alkitab yang bisa saudara kirim ke kantor PME di Graha Eklesia. Terima kasih atas bantuannya, Tuhan Yesus memberkati. Lalu bersyukur kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Shalom Eko Kids! Jangan lupa untuk saksikan Pasca Eko Kids pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 di YouTube channel Eko Kids. See you! Ibadah WBI hari Rabu tanggal 31 Maret akan dibawakan oleh Pastor Samiton Pangelah. Ibadah ini diadakan melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Ibadah ini juga ditayangkan melalui channel YouTube WBI Eklesia. GBI Eklesia akan mengadakan doa impartasi yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 19.30 melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Acara ini diwajibkan bagi para pengerja, pengurus, aktivis, dan relawan. Bidang Doa mengadakan live Instagram setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis mulai jam 3 sore. Bila Anda yang ingin dikuatkan dan mempunyai permohonan doa, dapat chat secara live di Instagram GBI Eklesia. Demikian Eklesia Flash News kali ini. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, dan jaga kesehatan. Hati yang gembira adalah obat. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca visi gereja kita dengan suara yang keras. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau
mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi sepertimu. Eklesia adalah rumahku, rumah dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi setiap keluargaku menjadi sepertimu. Eklesia adalah rumahku, Eklesia adalah rumahku, Eklesia adalah rumahku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.